warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Junudin Rabika. Kali ini guys, kita bakal buat videonya adalah tugas dari pelajaran Bahasa Indonesia Guru Pak Dede Nugraha. Jadi guys, karena materi kami di Bahasa Indonesia sekarang sudah di materi buku non-fiksi dan buku fiksi. Dan saya sudah mencari buku-bukunya, salah satunya ini, buku Istiqoroh Cinta. Jadi buku Istiqoroh Cinta ini ditulis oleh Kinoisan. Pengarangnya adalah Kinoisan. Kinoisan ini adalah nama pena dari Ari Wulandari. Buku ini pertama kali diterbitkan oleh PT Lingkar Pena Kreativa. Buku ini pertama kali dicetak pada bulan November tahun 2007. Jadi sesuai dengan buku Istiqoroh Cinta ini, dalam daftar isinya ada 12 cerita, di mana ke-12 ceritanya berkaitan dengan istilah istiqoroh. Istiqoroh secara bahasa artinya memilih atau minta dipelihara. Jadi arti sholat istiqoroh itu adalah sholat sunnah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipilihkan yang terbaik dari dua hal atau beberapa hal keinginan kita yang meragukan. Dari 12 cerita yang ada di buku ini, saya hanya ingin menceritakan satu cerita yang berjudul Wajah Seterang Purnama. Jadi saya ingin menceritakannya secara singkat. Cerita Wajah Seterang Purnama ini, ada seorang perempuan yang bernama Sari. Ketika itu berumur 20 tahun. Ia masih mahasiswi semester 3 sebuah perguruan tinggi jurusan teknik arsitektur. Kesalehan dan juga kebaikan sikap Sari telah membuat Hendri ini adalah seorang laki-laki yang pertama yang melamar Sari. Seorang pegawai bank pemerintah jatuh hati kepada laki mapan berumur 30 tahun. Bagi Henry bukanlah hal sulit untuk menikah. Dia mengutarakan niatnya mengajak Sari untuk menikah. Setelah itu Sari kaget dan menjawab sederhana, "Biar aku istiqoroh dulu ya mas. Tapi mas sudah tahu kan kalau aku masih kuliah. Maksud aku tidak ingin berhenti kuliah mas." Kata Mas Henry, Tidak, kamu harus tetap kuliah. Insya Allah aku akan membantu kamu sampai wisuda," kata Mas Henry dengan senyum. Jawaban yang bijak dan membuat Sari semakin mantap untuk melakukan sholat istiqoroh. Tentu saja setelah ia mengetahui pendapat orang tuanya itu ingin mendapatkan jawaban agar dapat berjodoh dengan Henry, segenap hati dan pikiran Sari itu dipasrahkan sepenuhnya kepada Allah saat ia melakukan istiqoroh. Berhari-hari sampai berminggu-minggu, di sepertiga malam terakhir Sari melakukan istiqoroh. Tapi jawaban ataupun petunjuk yang diharapkan belum juga datang. Gak ada petunjuk apapun. Karena belum menemukan petunjuk dari istiqorohnya, Sari masih belum memberi jawaban kepada Henry untuk menikah. Sampai akhirnya Sari ini, mimpi yang ditunggu-tunggu Sari pun datang. Ada seorang lelaki dengan pakaian sholat lengkap yang tersenyum manis kepadanya. Kemudian laki-laki yang ada di mimpinya itu memperkenalkan dirinya bahwa namanya adalah Teja Purnama. Kata lelaki itu mengenalkan namanya dengan wajah yang bersinar laksana bulan purnama. Sari yang saat itu sedang tidur, Sari langsung terbangun dan menatap ke sekelilingnya. Kemudian Sari melihatnya tidak ada apa-apa, tidak ada siapapun. Keesokan harinya Sari langsung berdiskusi dengan orang tuanya tentang mimpinya itu. Kalau kamu yakin Henry memang bukan jodohmu, sampaikanlah Sari. Allah pasti akan membantu, begitu kata orang tuanya. Dengan berat hati, Sari menyampaikan hasil istiqorohnya kepada Mas Henry. Ia menjelaskan dengan sangat hati-hati dan sangat santun, karena Sari khawatir menyinggung perasaan Henry. Sungguh nggak mudah bagi perempuan untuk menolak lamaran tersebut. Menurut saya juga nggak mudah. Namun gimana pun petunjuk Allah itu pasti jauh lebih baik, lebih utama untuk ditaati. Beberapa bulan kemudian datanglah lamaran keduanya. Lamaran keduanya, setelah mendengarkan itu, Sari sangat senang dan gembira karena ia sangat penasaran dengan sosok yang ada di dalam mimpinya yang bernama Teja Purnama. Sampailah Sari lulus kuliah dan wisuda, datanglah teman orang tuanya untuk mengucapkan selamat kepada Sari. Dan teman orang tuanya pun itu membawa anak yang ganteng untuk dijodohkan kepada Sari. Ternyata Sari tidak langsung menjawab iya. Sari sama seperti hal yang ia lakukan kepada lamaran pertama, Sari mengatakan bahwa ia harus sholat istiqoroh terlebih dahulu. Dan setelah ia tunggu-tunggu, hasil istiqorohnya pun itu bukanlah orang tersebut. Ternyata
di dalam mimpinya itu sama. Yang sering muncul adalah Teja Purnama. Esok harinya baru jam 11 setelah Sari melakukan lamaran pekerjaan, ada seseorang yang menelpon di rumahnya Sari. Setelah itu karena Sarinya mendengar, ia segera bergegas untuk mengangkat telepon tersebut. Kata Sari, "Assalamualaikum, selamat siang. Apa saya bisa bicara dengan Trisna Sari?" Sari tertegun mendengar suara itu. Ia merasa mengenal suara itu tapi tidak ingat di mana ia mendengar suara itu. Tahun demi tahun pun berlalu. Sari dan Mas Teja Purnama bersama-sama untuk bekerja di Indo Corporation. Setiap harinya Sari sering mengajak Teja Purnama untuk menunaikan salat dan mengaji. Namun masalahnya Teja Purnama tidak mengikuti ajakannya Sari. Menurut Sari itu bukanlah masalah besar kepadanya. Menurut Sari seperti begitu. Karena Sarinya sudah jatuh cinta dan sering mengingat-ingat di dalam mimpinya itu hasil istikharahnya bahwa laki-laki yang diberi oleh Allah itu bernama Teja Purnama. Esok harinya Sari dan teman-teman dekatnya berbicara. Kata temannya, apabila Sari mencintai Teja, maka sampaikan saja bahwa kau sangat mencintai Teja dan ajaklah Teja untuk menikah. Seperti yang disampaikan oleh teman-temannya Sari, Sari pun melakukan itu. Kemudian ia menyampaikannya kepada Teja Purnama. Setelah menyampaikannya, Teja Purnama tidak membalasnya dengan apapun. Karena tidak membalas, karena Teja Purnamanya tidak membalas, Sarinya pun malu, sehingga berpikir untuk mengundurkan diri. Setelah itu Sari pun berhasil untuk mengundurkan diri. Pada saat Sarinya sudah pulang, Teja Purnama sedih. Teja Purnama melakukan sholat istikharah dan hasil istikharahnya itu dia diberi petunjuk untuk menikah dengan Sari. Teja Purnama tidak bermaksud untuk menolak ajakan nikahnya Sari. Namun Teja Purnama bermaksud tidak langsung menjawab ajakan nikahnya Sari karena Teja Purnama merasa tidak berhak untuk menikah dengan seorang perempuan seperti Sari yang sangat baik. Karena Teja Purnama sudah menerima petunjuk dari Allah untuk menikah dengan Sari, maka Teja pun langsung pergi ke rumahnya Sari untuk melamarnya. Dan disitulah Teja menjelaskannya kepada Sari bahwa pada waktu itu Teja tidak langsung menjawabnya karena ia sangat merasa bersalah, tidak cocok dengan Sari karena Teja sendiri sangat jauh dalam dunia Islam. Namun menurut Sari bukanlah masalah besar, katanya kepada Teja. Dan akhirnya mereka disetujui oleh orang tuanya Sari dan orang tuanya Teja juga, sehingga mereka menikah. Jadi guys, itu adalah cerita wajah seterang purnama. Ceritanya berkaitan dengan istilah istikharah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ceritanya sangat menarik kan? Sangat bagus. Membuat kita itu termotivasi. Membuat saya juga terinspirasi untuk melakukan sholat istikharah agar mantap dalam keinginan apapun yang saya inginkan. Oleh karena itu, menurut saya buku ini adalah buku non-fiksi. Lebih tepatnya dalam jenis buku non-fiksi pengetahuan, di mana buku ini memberikan edukatif dan inspiratif kepada semua, khususnya kepada anak muda. Dan juga buku ini menurut saya termasuk ke dalam jenis buku non-fiksi dalam pengayaan kepribadian. Oke guys, itu saja dari saya. Terima kasih karena sudah menonton. Mudah-mudahan kalian menyukainya. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share. Thanks.